Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 23 Juni 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Saya Dara Putri Noval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari petugas gabungan Polrestabes Medan dan seluruh jajaran Polsek Jajaran meringkus ratusan pelaku kejahatan jalanan sepanjang awal hingga pertengahan bulan Juni 2023. Dari ratusan pelaku kejahatan jalanan yang diamankan, puluhan diantaranya masih berusia di bawah umur. Sebanyak 140 pelaku kejahatan jalanan berhasil diringkus petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Jajaran. Dari 140 pelaku kejahatan tersebut, sebanyak 27 pelaku kejahatan jalanan masih tergolong usia di bawah umur. Para pelaku kejahatan jalanan yang berhasil diringkus petugas ini meliputi kasus pencurian dengan kekerasan atau begal, pencurian dengan pemberatan atau curat, hingga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut dalam mengantisipasi maraknya tawuran antar geng motor hingga aksi pembegalan yang menewaskan korbannya, pihaknya kini menggelar patroli berskala besar dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan personil Kodim 0201 Medan. Selama bulan Juni 2023, jadi ini sudah berjalan, kita tahu sekarang tanggal 22 dan ini ada 140 tersangka khususnya kasus-kasus kejahatan jalanan, ya, termasuk juga 3C, curas, curanmor, dan pencurian pemberatan. Ya. Dan diantaranya ini ada juga yang terkait dengan senjata tajam dan juga penganiayaan dengan pemberatan. Selain meringkus ratusan pelaku kejahatan jalanan, petugas juga menyita puluhan barang bukti senjata tajam berbagai jenis yang kerap digunakan para pelaku kejahatan ini dalam menjalankan aksinya. Pihak kepolisian juga menegaskan tidak akan mentolerir tindakan kejahatan yang terjadi ke depannya dan akan menindak tegas para pelaku yang terlibat terutama dalam kasus pembegalan hingga geng motor. Komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menewaskan seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Medan berhasil dibekuk polisi. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini diberi tindakan tegas dan terukur sebab berupaya melawan petugas saat akan diamankan. Tewasnya seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Medan, yakni Insanul Ansori Hasibuan, akibat pencurian dengan kekerasan atau pembegalan menyisakan duka yang mendalam. Korban dibekal oleh para pelaku di kawasan Jalan Mustafa, Kecamatan Medan Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi para pelaku saat akan beraksi, di mana korban yang terlihat berboncengan dengan temannya diikuti para pelaku lalu dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tak berselang lama, tim sus unit Jatarnas Polrestabes Medan berhasil membekuk para pelaku di sebuah kos-kosan di kawasan Medan Tembung. Para pelaku yakni Nur Ahmad Aulia alias Ame, Rafli Zafana, Andriansah, dan Rizky diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas sebab melawan dan berupaya melarikan diri saat akan diamankan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, para pelaku dibekuk di sebuah kos-kosan yang seluruh penghuninya merupakan para pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal di kawasan Tembung. Ya, dan dari hasil penyelidikan kami, ini bisa ditangkap 4 orang ini, ya, di mana peran-perannya adalah yang atas nama Ane ini yang menendang korban. Selanjutnya yang membacok adalah atas nama Andre. Ya. Ada tersangkanya di tempat tayangan dana di ujung. Selanjutnya
Berdasarkan pengakuannya, para pelaku kerap beraksi di wilayah Kota Medan dan menggunakan uang hasil pembegalannya untuk membeli narkoba hingga minuman keras. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya tewas hingga terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pembersihan lahan yang dilakukan pihak PTPN 2 mendapat penolakan dan perlawanan dari para petani dengan menghadang dan naik ke alat berat untuk menghentikan agar tanaman mereka tidak diratakan. Sebanyak 10 unit alat berat eskavator dikerahkan untuk melakukan pembersihan lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Desa Limau Bungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Pembersihan lahan yang dilakukan oleh pihak PTPN 2 mendapat penolakan dari warga dengan cara naik ke alat berat dan sedang meratakan tanaman warga. Petugas gabungan dari Satpol PP dan polisi wanita berupaya menghalau ibu-ibu tersebut dan memaksanya untuk turun. Warga bermohon agar alat berat tidak meratakan lahan pertanian yang baru mereka tanam, namun petugas tidak mengindahkannya dan memaksa ibu-ibu tersebut untuk turun. Salah seorang warga, Winarni, mengklaim lahan yang telah mereka kelola sejak puluhan tahun adalah tanah warisan dari kakek moyang mereka. Namun pihak PTPN 2 tetap membersihkan tanaman mereka dengan cara paksa. Kami petani Bangurejo, kami bertani di lahan peninggalan kakek dan nenek kami yang dulunya dirampas dari mereka oleh PTPN 2. Dan dari tahun 97 kita mengusahai tanah itu kembali, dan 2017 PTPN 2 melakukan okupasi perampasan kembali dari petani. Di hari ini mereka menjolimi para petani, membersihkan tanaman-tanaman ubi, palawija yang kami tanam dengan biadabnya, dibantu oleh para aparatur negara. Dengan dilakukannya pembersihan lahan yang dilakukan oleh PTPN 2 secara paksa ini, warga memohon kepada Presiden Joko Widodo agar PTPN 2 menghentikan pembersihan lahan karena lahan pertanian ini adalah mata pencarian untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anak mereka. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menetapkan jumlah daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu tahun 2024 sebanyak 149.484 pemilih. Jumlah ini tersebar di 16 kecamatan dengan total jumlah TPS sebanyak 698 di 244 desa dan kelurahan. Ketua KPU Kabupaten Toba, Henry Pardosi, mengatakan ditetapkannya data daftar pemilu tetap untuk saat ini berkat kerja keras panitia ad hoc pemilihan kecamatan PPK untuk menyelesaikan tahapan sampai tahap ini. Hal ini juga tidak lepas dari pengawasan Bawaslu yang ikut membantu pihak KPU Kabupaten Toba. Henry juga menjelaskan selanjutnya akan menjalani tahapan lain dan tetap bersinergi menyelesaikan tahapan selanjutnya, termasuk peranan parpol. Meski DPT telah ditetapkan, jumlah ini bisa saja berubah. Perubahan ini selanjutnya akan masuk dalam DPK atau daftar pemilih khusus. DPK ini nantinya akan dapat memilih di hari H dengan menggunakan KTP di atas pukul 12 WIB. KPU Toba menetapkan 4 TPS khusus, 2 diantaranya berada di ITDEL, sementara 2 TPS lainnya berada di rumah tahanan Balige. Henry berharap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba dapat memfasilitasi untuk para pemilih potensial yang tidak memiliki KTP dengan menjemput bola, seperti halnya melakukan program perekaman ke sekolah-sekolah bagi para pemilih potensial yang memasuki usia 17 tahun. Termasuk di DPT itu sudah termasuk pemilih pemuda, dan saya kira kita sudah coba bekerja keras bersama PPK dan PPS untuk mendata keseluruhan warga Toba yang sekiranya di tanggal 12 Februari 2024 nanti genap berusia 17 tahun dan bisa memberikan hak suaranya. Bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, nanti masih dibuka
terkhusus daftar pemilih khusus atau DPK. Mereka yang tinggal di daerahnya akan didata kembali sesuai dengan KTPL-nya. Kemudian mereka dimasukkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Pemirsa, sementara itu setelah KPU Toba menetapkan hasil daftar pemilih tetap DPT tahun 2023 sebanyak 149.484 orang, Bawaslu Toba akan terus mengawal data tersebut sesuai dengan fungsinya. Ketua Bawaslu Toba, Romson Poskoro Purba, mengatakan Bawaslu Toba akan selalu mengawasi secara berkelanjutan kinerja KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Romson juga menjelaskan Bawaslu Toba akan melakukan pengawasan terhadap proses penetapan DPT oleh Panwaslu, Kelurahan atau Desa se-Kabupaten Toba dan memastikan PPS mengumumkan DPT di tempat yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara. Bawaslu Toba akan tetap melakukan pengawasan dalam rangka penetapan akhir data pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang, di mana DPT yang ditetapkan oleh KPU Toba saat ini akan terus bergerak dan bersifat dinamis seperti halnya pemilih yang meninggal dunia dan penambahan pemilih baru. Untuk memastikan perubahan data DPT tersebut, pihak Bawaslu akan tetap melakukan koordinasi terhadap KPU maupun seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu sepanjang sebelum penetapan dari DPSHP, dia telah mengawasi dan memberikan beberapa rekomendasi dari sejak pertama sampai ditetapkan. Yang terakhir, Bawaslu telah melakukan rekomendasi terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat, di mana yang meninggal dunia, yang pindah domisili, dan pindah statusnya menjadi TNI. Ditambah lagi dengan pemilih baru yang nanti ketika pemilu 2024 dia sudah punya hak untuk memilih. Ya, Bawaslu tetap melakukan pengawasan dalam rangka penetapan nantinya. Karena ini DPT ini akan terus bergerak, dia akan dinamis. Ada yang meninggal dan memenuhi syarat dan ada yang bertambah baru. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan daftar pemilih tetap DPT sebanyak 1.853.458 orang pada pemilu 2024 mendatang. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan DPT pemilu 2024, kita sudah terhubung dengan Audra Olinka dari kantor KPU Kota Medan. Selamat sore Audra. Silakan dengan laporan Anda. Ya Audra, silakan dengan laporan Anda. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Terima kasih. Apa sudah terdengar? Ya, silakan Audra dengan laporan Anda. Oke. Ya. Halo Audra, suara Anda terputus. Hal ini diungkapkan saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2020. Rincian DPT yang dihimpun penyelenggara pesta demokrasi oleh KPU Medan diantaranya sebanyak 907.923 adalah pemilih wanita dan 905.500 pemilih yang telah ditetapkan akan menggunakan hak pilih 13 tempat pemungutan suara yang tersebar di kota. KPU Kota Medan menemukan 1.600 jiwa Medan. Maksud saya 1.600 jiwa lebih. Selain itu juga KPU Kota Medan menemukan daftar pemilih ganda baik antar provinsi, kabupaten kota se-Sumatera Utara dan di luar negeri. Dalam proses hingga mendapatkan temuan, kami telah bersama Komisi. Selamat sore Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, seperti apa proses menghimpun data daftar pemilih tetap yang dilakukan KPU Kota Medan? Ya, terima kasih sebelumnya untuk proses mulai dari tahap awal kemarin di
awal proses pemutahiran daftar pemilih itu kita menerima daftar pemilih potensial atau disebut dengan D4 dari KPU RI, kemudian bukan pemetaan untuk ditetap tersebut ke dalam TPS masing-masing. Kemudian kemarin juga kita, pemetaan daftar pemilih kita melakukan proses dan menetapkannya menjadi daftar pemilih sementara hasil perbandingan. Untuk tingkat KPU Kota Medan, teman-teman di tingkat PPS dan PPK juga sudah sebelumnya melakukan secara berjenjang, disebut dengan pemilih sementara akhir itu seperti itu. Jadi untuk daftar pemilih ini kita melakukannya secara berjenjang. Selanjutnya, adakah kendala yang dihadapi KPU Kota Medan, Dok? Mengingat juga jumlah penduduk Kota Medan alhamdulillahnya, tapi meskipun banyak kendala, kita terutama dengan dari teman-teman ad hoc di PPK, termasuk juga dari teman-teman Capil, Kesbangpol, Tapem, dan aktif untuk menerima proses pendataan. Jadi kalau kendala pasti ada. Apalagi kan yang kita data ini adalah penduduk yang terus bergerak ya. Sulit dijumpai, ada yang mungkin aktif mau Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya untuk KPU Kota Medan sendiri menemukan adanya daftar pemilih ganda. Nah, pasca rekapitulasi secara berjenjang di teman-teman PPS dan PPK, kita memang terus ditetapkan di tingkat PPK itu di tanggal 5 Juni kemarin, itu kita masih menemukan yang bersamaan. Selain kita menyusun daftar pemilih untuk TPS di lokasi khusus, kemudian masyarakat yang secara administratif melapor ke kita, tapi langsung melapor ke itu penyebabnya. Untuk menganalisis datanya dan menemukan data ganda, di teman-teman ad hoc di tingkat PPK dan PPS. Iya, halo Audra. Iya, mohon maaf kami tidak bisa menerima suara Anda dengan jelas. Kalau misalnya kegandaannya karena disebabkan khusus, iya, seperti di Ya, pemirsa, mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda atas laporan dari reporter kami karena kami sedang mengalami gangguan jaringan. Dan baik pemirsa, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Jalan santai dan senam sehat mewarnai silaturahmi Gubernur Sumatera Utara bersama tokoh pendidikan di Pekan Raya Sumatera Utara Jumat pagi. Gubernur Sumatera Utara bersama rombongan tiba di Pekan Raya Sumatera Utara dengan jalan santai dari rumah dinas gubernur. Kedatangan rombongan Gubernur Sumatera Utara langsung disambut para tokoh pendidikan Sumatera Utara usai senam sehat di Kampung Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Pada pagelaran Pekan Raya Sumatera Utara ke-49, Dinas Pendidikan membuka sebuah stand berupa Kampung Beasiswa. Gedung Kampung Beasiswa menjadi pusat informasi bagi
pelajar SMA dan SMK se-Sumatera Utara dalam mendapat informasi beasiswa perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution mengatakan ada sebanyak 70 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Apresiasi, terima kasih penghargaan yang tinggi kepada Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah memfasilitasi 70 mahasiswa yang akan mendapat beasiswa sejak semester 1 sampai akhir studi. Mudah-mudahan dukungan dari Pancabudi memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi yang lain sehingga putra-putri terbaik bangsa Sumatera Utara ini khususnya yang memiliki potensi akademik yang menjanjikan bisa bangkit dan bisa menyelesaikan studinya sebagaimana yang mereka cita-citakan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap pendidikan di Sumatera Utara memiliki ilmu yang baik dan karakter yang terpuji. Motivasi anak-anak kita dalam menempuh hari ke depan bangsa terkhusus Sumatera Utara. Masa depan sangat ditentukan oleh ilmu dan karakter. Harus mempunyai intelijensia, ilmu yang baik dan karakter yang terpuji. Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 telah dibuka pada 16 Juni sampai 17 Juni 2023. Hajatan tahunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan di Komplek Pekan Raya Sumatera Utara dengan melibatkan produk dari berbagai daerah kabupaten kota dan turut diramaikan dengan pagelaran pentas seni musik. Pemirsa, penyelenggaraan haji dan umroh PT Abirah Indonesia berpusat kantor di Pematang Siantar terus mengembangkan sayapnya membuka cabang di Kota Medan guna memberikan kemudahan ibadah memiliki akreditasi A dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaan pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh PT Abirah Indonesia di Kompleks Setiabudi Indah, Jalan Krisan 5 Blok C Kota Medan ditandai dengan pengguntingan pita oleh tokoh masyarakat Kota Medan, disaksikan perwakilan Kementerian Agama Kota Medan, Kepala Seksi Torang Rambe. Sebagai penyelenggara haji berpengalaman menjembatani umat muslim menuju Baitullah, PT Abirah Indonesia memiliki keunggulan hingga meraih akreditasi A memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Di antaranya paket umroh, haji khusus, dan haji furoda dengan berbagai program promo perjalanan. Keunggulan yang dimiliki di antaranya mendapatkan kepastian pelaksanaan ibadah sesuai sunnah Rasulullah, mengutamakan bimbingan kekhusyukan ibadah, hotel yang sangat dekat dan terpercaya dari pemerintah dengan akreditasi A, izin haji dari Kementerian Agama RI. Direktur PT Abirah Indonesia Samsul Bahri Nasution yang juga menjabat Wakil Ketua Ampuri dan aktif dalam organisasi perjalanan haji umroh mengatakan, Abana berkomitmen memberikan pelayanan optimal dan amanah kepada umat muslim untuk pelaksanaan umroh dan haji khusus maupun furoda dengan pelayanan terbaik dari petugas yang berpengalaman serta profesional. Ini cabang yang kelima ya. Jadi kita ada di Jambi, Muara Bungo, ada di Padang, ada di Tebing Tinggi, dan ini di Medan, dan pusatnya ada di Pematang Siantar. Dan juga selain umroh kita juga mau menawarkan untuk perjalanan Muslim Tour, halal tour. Kita menawarkan nanti ada ke Palestina, ada ke Mesir, ada ke Turki. Kita membuat penawaran perjalanan itu, dan juga nanti kita ada juga Muslim Tour akan kita kembangkan untuk Eropa. Penyelenggaraan haji dan umroh PT Abirah Indonesia memiliki kantor cabang tersebar di Pulau Sumatera dan siap melayani masyarakat dengan amanah. Pemirsa, kunjungan wisatawan di Pulau Nias terus meningkat dengan diselenggarakannya 2 event kepariwisataan dan budaya tradisional di Nias Selatan dan di Nias Utara. Mania Molo Fest dan Nias Utara Open International Surfing Competition 2023 yang diselenggarakan di Kepulauan Nias menjadi ajang promosi wisata bagi pemerintah Kabupaten Nias. Event tersebut telah mengundang perhatian berbagai pihak dan masyarakat, termasuk wisatawan Nusantara dan mancanegara, untuk berkunjung ke Pulau Nias menyaksikan event tersebut.
Diperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Nias mencapai ribuan orang. Dan hal tersebut dapat dilihat dari pintu utama masuk Pulau Nias seperti Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli dan Pelabuhan Angin. Dipadati penumpang jelang pelaksanaan event pariwisata dan kebudayaan tersebut. Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ini juga dipengaruhi oleh masa libur sekolah yang panjang menjelang tahun pelajaran baru. Ini kebetulan luar biasa ya, waktu eventnya juga pas banget dengan libur sekolah, sehingga dari hasil pengamatan kami pada saat acara pembukaan, wisatawan memang masih didominasi oleh wisatawan lokal dan wisatawan Nusantara. Tapi memang ada beberapa, kemarin saya lihat ada sekitar 3-4 grup wisatawan mancanegara yang juga hadir. Nah, ini kan event berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 25. Kita nanti masih akan menginventarisir. Kalau saya mendengar informasi ini, laju kunjungan ini akan terus sampai nanti di tanggal 25. Dengan adanya promosi wisata dan kebudayaan di Kepulauan Nias, pemerintah diminta untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan yang telah rusak agar dapat memajukan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Nias. Ya, pemirsa, Surfing Internasional Nias menjadi sarana pembangunan bagi Kabupaten Nias Utara agar menjadi kabupaten yang maju, unggul, sekaligus sebagai peluang besar untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata dan UMKM. Untuk mengetahui bagaimana jalannya surfing di Nias Utara dan seperti apa pula agenda yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Lukman Hakim Sitoris. Halo, selamat sore Lukman. Selamat sore, Yohobu, Budi, Dara, dan pemirsa. Dapat kami laporkan dari Nias Utara memasuki hari ketiga event Nias Utara International Surfing Competition 2023, Budi dan Dara. Para peselancar ini saling menampilkan keterampilannya dalam menggulung tantangan ombak. Nah, pantauan kami di hari ini, para peserta ini saling memperebutkan posisi terbaik dalam babak penyisihan. Yang lolos di babak penyisihan akan memasuki babak selanjutnya hingga esok hari di hari terakhir untuk menentukan dan memeriahkan kegiatan event surfing internasional ini. Panitia mengagendakan berbagai kegiatan dan juga panitia menyiapkan total hadiah kepada peserta surfing sebesar 160 juta rupiah. Budi dan pemirsa, agenda Selancar International Surfing Competition 2023 yang diadakan di Pantai Ture Dawola, Nias Utara menjadi langkah yang baik untuk membangkitkan pariwisata di daerah tersebut. Di mana di daerah tersebut dalam kesempatan ini Bupati Nias Utara Amizar Waruwu mengatakan penyelenggaraan kompetisi tersebut sekaligus untuk membangun kawasan ini menjadi destinasi pembangunan di Nias Utara, yang selama ini pembangunan di Nias Utara relatif tertinggal dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya di Kepulauan Nias. Misalnya di Kabupaten Nias Selatan dengan potensi alamnya yang kerap dijadikan lokasi selancar. Dan hal tersebut juga perlahan berubah seiring dengan giatnya usaha pemerintah dari Kabupaten Nias Utara mengembangkan potensi wisata di wilayah ini. Dengan melangsungkan acara tersebut, kawasan pantai yang selancar yang sebelumnya masih tertutup hutan, akhirnya dibuka oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara. Agar objek-objek wisata Nias Utara semakin terasa kualitasnya, pemerintah Kabupaten Nias Utara ke depan akan membuat perencanaan strategis terkait hal tersebut. Dengan begitu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dapat mengetahui mana sektor yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Nah, langkah rintisan ini sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, berikutnya pemerintah provinsi dan pusat yang tinggal masuk untuk bagian mana yang harus dibantu. Kedepannya juga International Surfing Competition 2023 di Kabupaten Nias Utara selanjutnya nantinya akan menjadi agenda rutin tahunan untuk sektor pariwisata olahraga atau sport tourism di daerah pemerintah kabupaten, juga harus memetakan nantinya untuk dan merencanakan kompetisi tersebut secara rinci lalu memberikannya ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Begitu Budi dan Dara. Ya, Lukman, untuk Pemkab sendiri, apa upaya Pemkab untuk meningkatkan investor pembangunan kepariwisataan di sana? Baik, Dara dan pemirsa, langkah strategis yang dianggap baik untuk kemajuan kepariwisataan adalah dengan melakukan pengembangan atau pembangunan infrastruktur di kawasan objek wisata. Mengingat sampai saat ini, jalan menuju ke objek wisata ini masih kurang memadai.
Pemkab Nias juga berharap agar apa yang menjadi harapan Kabupaten Nias Utara dapat disambut baik oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat nantinya. Begitu, Dara. Baik, terima kasih Lukman. Lukman, kemudian langkah berikutnya pasca event surfing ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pariwisata di Nias Utara? Ya, Budi dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Utara ini saat ini sangat menyambut baik bagi para investor yang akan berinvestasi di kawasan pariwisata di kawasan Nias Utara. Dan dalam waktu dekat, Budi, pemerintah juga akan mengurus surat tanah sehingga membuat para investor lebih tertarik untuk berinvestasi terkait perizinan. Pihak Pemkab Nias Utara juga akan memberikan izin yang tidak akan mempersulit nantinya bagi investor, sehingga Nias Utara diharapkan menjadi destinasi pariwisata yang berkelas dunia dapat diwujudkan. Demikian, Budi dan Dara. Baik, terima kasih Lukman atas laporannya. Jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Terima kasih Budi dan Dara. Yahobu. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 24 Juni 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Madinah, Sibolga, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Kepulauan Nias, Madinah, Paluta, Samosir, Toba, Labusel, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Terpantau terdapat 14 titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2023, yaitu di Madinah, Paluta, Palas, Tapanuli Selatan, Asahan, Dairi, dan Sibolga. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di lereng barat, pantai barat, agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot Sumatera Utara yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, limbah flash ash dan bottom ash atau FABA, sisa pembakaran pembangkit listrik tenaga uap memang sangat memprihatinkan dan berbahaya. Namun jika limbah tersebut dikelola dengan inovasi yang kreatif bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat. Seperti halnya limbah PLTU yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mengolah limbah batubara menjadi paving block dan bataku. Pemanfaatan limbah batubara ini tentunya akan diperuntukkan sebagai corporate social responsibility bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Salah satunya adalah dengan membangun jalan desa dan rumah ibadah yang berada di sekitar PLTU Kecamatan Pangkalan Susu. Tidak hanya itu, pihak PLTU juga memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan limbah batubara sehingga keberadaannya bisa lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat sehingga nantinya mampu menjadi mata pencarian baru bagi masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai yang selama ini hanya berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu, rencananya PLTU juga akan bekerja sama dengan para kreator guna pemanfaatan limbah seperti pembuatan pupuk dengan bahan dasar limbah batubara dan produk lainnya. Officer Lingkungan Hidup PLTU Pangkalan Susu, Avandi Lubis mengatakan pemanfaatan FABA untuk pembuatan paving block adalah dengan menggunakan sekitar 65 hingga 70% FABA sebagai bahan campuran semen, pasir, air, dan kerikil yang nantinya akan dipressing dan dicetak dengan mesin hidrolik.
Laba kita di PLTU Pangkal Susu ini kita menggunakan sekitar 65-70% fly ash kita gunakan sebagai campuran pembuatan paving block di sini. Nah, di mana sisanya adalah semen, pasir, air, kerikil. Nah, menggunakan mesin kita hidrolik ya, hidrolik dengan pressure ya. Dan hasilnya itu satu hari bisa mencapai 2.000. Keberadaan PLTU Pangkalan Susu saat ini mampu menangani pasokan listrik untuk wilayah Sumatera bagian utara sebesar 800 MW yang disalurkan interkoneksi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Saya Dara Putri Noval ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.